Melalui press conference, Direktur BUMD PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir Rahman menyampaikan hasil rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2023 tahap pertama. Selain itu, hasil rapat RUPS juga disampaikan oleh Bupati Rohil Afdal Sintong sebagai salah satu pemegang saham. Alhamdulillah, pada kali ini, pada kesempatan ini rapat umum pemegang saham yang perdana di perusahaan kita. Pada awalnya itu ada gonjang-ganjing yang mengatakan kita ini sudah ada RUPS. Inilah yang perdana. Sebelumnya kita itu yang namanya PD perusahaan daerah, PD itu direksi dan dewan pengawas. Setelah perjuangan kita semua beserta pemerintah Rokan Hilir, alhamdulillah 2024 itu kita itu berubah menjadi PT tanggal 10 Mei menjadi PT SPRH Perseroda. Alhamdulillah, rapat tahunan, rapat RUPS yang perdana, yang pertama sekali dilakukan hari ini dengan mengesahkan, dengan melaporkan laba tahun 2023 sebanyak 489 miliar 806 315 juta. Dividen yang telah kami setorkan itu, dividen yang telah kami setorkan ke Kasda itu sebanyak 155 miliar. Yang selama ini hiruk pikuk di lapangan 70 miliar itu betul. Itu betul kami setor ke Kasda, itu secara resmi, bukan atas nama pribadi kami menyetor kepada pribadi Bupati Rokan Hilir. Itu salah, nanti bisa kita cek nanti. Itu yang pertama itu kami setor itu 70 miliar. Yang kedua 65 miliar, yang ketiga 20 miliar, total 155 miliar. Jadi RUPS pada kesempatan ini, RUPS menetapkan itu dividen untuk pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ke Kasda itu sebanyak 60 miliar. Yang 60%, yang 60% yang akan kami setorkan sebanyak 293 miliar 883 juta 829.989. Jadi itu 60% total semuanya. Jadi sisa yang akan kami setor itu sebanyak 138 miliar. Jadi sisa dari 100%, 60% disetor ke Kasda, sisanya 40% ini digunakan untuk dana cadangan perusahaan, dana pengembangan usaha. Jadi rencana kami itu dalam berapa tahun ke depan, khususnya untuk tahun 2023, tahun 2023 2024 tahun berjalan, itu rencana kami pembuatan SPBU. Pembuatan SPBU, pembelian SPBU, pembuatan SPBN, rice milling. Alhamdulillah rice milling kita sudah ada di Rokan Hilir, itu punya SPR di Rokan Baru. Nanti bagaimana upaya kita ambil alih, bagaimana nanti kedepannya mudah-mudahan kita itu bisa berkembang di usaha pangan. Berikut pembangunan Kampaniar. Kita selama ini sumur minyak di daerah kita itu banyak, baik sumur minyak aktif maupun sumur minyak tua. Jadi kehadiran PT kita ini, kebetulan kita di bidang migas, alangkah bagusnya kita itu berkolaborasi dengan PHR di daerah kita ini, wilayah kita Rokan Hilir. Sumur minyak itu ada anak-anak perusahaan, unit-unit subkontraktor PHR itu banyak bekerja di wilayah kita. Jadi bagaimana nanti bisnis kita itu mencapai ke orang itu. Jadi bagaimana caranya? Membangun Kampaniar. Setiap usaha, setiap kontraktor subkon yang dari PHR itu masuk ke Rokan Hilir, itu kita wajibkan. Karena untuk kedepannya kita pasang bendera, maju terus. Bagaimana caranya kita itu tidak dijajah? Kenapa saya bilang dijajah? Ini agak kasar ini bahasanya. Dari dulu kita itu maaf cakapnya ada yang namanya Kaltek merajalela sini, maju di sini. Kita ini
diam. Masuk Caltex, ada yang namanya Chevron. Kita tidak dapat apa-apa. Setelah Chevron, masuk Pertamina. Alhamdulillah, walaupun di bangku belakang, kita masih dapat dividen dari situ yang namanya PI 10%. Jadi gonjang-ganjing PI 10% ini nanti kalau seandainya ada terjadi hal-hal yang keliru, boleh nanti hubungi kami secara langsung, tidak andai-andai, tidak tidak sembarangan posting. Kita punya data. Kenapa kami saat ini selama ini itu diam? Karena kami itu harus RUPS dulu. Selama ini kami belum ada RUPS, tapi rapat KPM. Setoran ke Kasda itu alhamdulillah itu resmi, secara regulasi resmi. Jangan disalahkan Bupati, jangan disalahkan perusahaan kami. Itu resmi. Ini kita tidak bisa main-main. Sebagaimana dikatakan penyidik KPK sebelum dapat dana PI, saya sempat berbicara sama penyidik KPK, tapi bagian pencegahan. Selagi kalian itu menjalankan usaha itu, dana PI itu secara regulasi yang betul, kalian itu nggak apa-apa. Walaupun kalian dihujat, walaupun kalian dihina, walaupun kalian dituduh. Yang penting kalian itu mengikut regulasi. Alhamdulillah sampai saat ini regulasi kita ikuti. Setoran ke Kasda sudah jelas. Nanti supaya jelas kita perjelas lagi. Untuk, saya ulangi lagi, 60% ke Kasda. Untuk Bengkalis itu 60% juga. Kan itu, untuk Bengkalis. Kita sama. Jadi PI ini, maaf cakap, bukan jatah preman. Kita punya saham di Riau Petroleum Rokan. Ya, saham kita itu 15%. 17% dimiliki oleh Bengkalis. 15% dimiliki oleh kita. Jadi hasil itu termasuk di dalam keuntungan kita, dividen kita, ataupun pendapatan lain-lain di perusahaan kita. Jadi perusahaan kita saat ini sedang untung. Kalau perusahaan itu untung, ada yang namanya setoran ke Kasda, itu yang namanya dividen. Sekali lagi kami sampaikan, ada sisa 40% dari keuntungan kita akan kami gunakan cadangan perusahaan untuk pengembangan bisnis. Nanti anak perusahaan pun kita bangun supaya lapangan kerja itu terwujud. Nah, saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau seandainya ada nanti keraguan, boleh hubungi kantor kita di Jalan Perdagangan. Sedikit dari kajian dari hasil RUPS ini, 60% itu dividen dikirim ke kas daerah, ditransfer, sekarang udah masuk 155 miliar ya. 155 miliar, kekurangan dari dividen ini sekitar 138 miliar lagi. Dan ini menjadi pendapatan untuk APBD perubahan ini. Jadi dalam penyusunan APBD perubahan ini sudah dicantumkan nanti di dividen tahun 2000 yang 488 miliar kemarin itu ditransfer ke Kasda sebesar 60%. Dan untuk nantinya juga untuk di APBD murni kami sudah akan masukkan asumsi kira-kira berapa dari PI yang kita masukkan di PHR PT Pertamina Hulu Rokan ini nanti akan kita masukkan juga di APBD di 2025. Makanya uang ini jelas dan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi sehingga tidak menjadi bola liar di masyarakat, hingga ada yang berasumsi uang ini tidak ada dasar hukumnya. Uang itu dikelola nanti oleh pemerintah daerah. Uang yang dari dividen ini dimasukkan ke pendapatan, nanti ya, untuk apa digunakan? Di situ digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi ini tidak bisa disalahgunakan atau digunakan pribadi. Itu jauh itu tidak jelas, sudah jelas tidak bisa. Itu jauh dari aturan-aturan yang ada. Makanya kita perlu sampaikan ini. Makanya di hasil RUPS hari ini, makanya saya minta media bisa sampaikan ke masyarakat bahwa berita-berita yang selama ini yang dianggap ini tidak ada aturan-aturannya itu jelas itu berita fitnah atau apa. Kami tentunya saya selaku pemegang saham, kami sangat hati-hati ya, termasuk regulasi yang ada ini kami ikuti semua, termasuk juga pembelian SPBU, ada kajian KJPP-nya sudah dikaji semua dan ada juga tim ahli dari UNRI dan ini kita bayar untuk pelaksanaan pembelian atau pengembangan usaha. Potensi atau keuntungan dari usaha ini juga ada nanti kajiannya. Maka ini kita pelajari bersama.
kami tentunya selaku pemilik modal atau pemegang saham, kami juga selalu menerima laporan dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas wajib melaporkan ke kami, ya setidak-tidaknya sekali atau 3 kali setahun atau 2 kali setahun, atau setiap RUPS dia juga akan melaporkan bagaimana fungsi pengawasan yang ada di PT SPRH ini.